Petani, masih aja cangkulin sawah orang ya? Pantas aja hidupku waktu itu susah terus. Punya suami cuma bisa bawa cangkul. Untung aku pergi. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Pernahkah kamu dihina oleh orang yang dulu kamu cintai? Ditinggalkan saat jatuh, lalu dicemooh saat masih berjuang? Ini bukan sekadar kisah tentang petani dan sawah, tapi tentang luka yang tumbuh menjadi kekuatan. Tentang cinta yang dikhianati, dan hati yang akhirnya sembuh bukan dengan balas dendam, tapi dengan keberhasilan. Dengarkan baik-baik, karena di akhir cerita ini, kamu akan tahu bahwa keheningan bisa lebih keras dari hinaan. Dan diam adalah cara terbaik untuk membuat orang menyesal seumur hidup. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Langit pagi itu menggantung abu-abu lembut, seperti selimut tipis yang membentang pelan di atas hamparan sawah yang mulai menguning. Embun masih melekat di ujung daun padi, dan suara burung pipit terdengar dari kejauhan. Udara dingin yang menusuk perlahan berubah hangat ketika matahari mulai menembus celah awan. Di sebuah jalan kecil yang membelah ladang, seorang pria berusia 29 tahun berjalan tanpa alas kaki, menggenggam cangkul kayu di bahunya. Bajunya lusuh, kaos abu-abu yang sudah memudar warnanya, dengan beberapa noda lumpur kering melekat di bagian dada dan lengan. Namanya Rizal. Langkah kakinya mantap, meskipun jalan yang ia lewati penuh dengan batu-batu kecil dan tanah liat yang basah. Di pundaknya, tergantung tas selempang dari kain goni yang berisi bekal makan siang sederhana, sebungkus nasi dan tempe goreng buatan sendiri. Setiap pagi, hampir tanpa jeda, Rizal menyusuri jalan itu. Ia bukan hanya mengenang masa lalu yang pernah pahit, tapi juga menatap setiap langkah sebagai bagian dari perjuangan. Sawah itu adalah warisan terakhir dari kedua orang tuanya. Dulu hanya 2 petak, tak luas, tapi cukup untuk menjadi alasan Rizal bertahan di tanah kelahirannya. Ia menolak pergi ke kota seperti yang orang-orang sarankan. Katanya, hidup di desa bukan berarti tak bisa sukses. Bagi Rizal, desa bukan sekadar tempat tinggal. Desa adalah bukti cinta dan luka. Sesampainya di pematang, Rizal menurunkan cangkulnya. Ia menatap sawah itu sebentar, membiarkan angin menerpa wajahnya yang mulai basah oleh keringat. Dari kejauhan, terdengar suara Pak Udin, tetangga yang setiap hari juga mengolah tanah tak jauh dari tempat Rizal berdiri. "Pagi, Zal," sapa Pak Udin sambil mengayunkan sabitnya ke rumpun padi. "Pagi, Pak," balas Rizal sambil tersenyum tipis. Ia mulai mencangkul dengan irama pelan. Tanah basah yang terbelah oleh mata cangkul seperti menjadi saksi diam perjuangannya. Setiap ayunan bukan sekadar pekerjaan, tapi bagian dari cerita hidup yang panjang. Setiap tetes keringat adalah bagian dari rencana besar yang hanya ia dan Allah yang tahu. Beberapa menit berlalu. Rizal masih tenggelam dalam pekerjaannya. Bunyi gemericik air kecil mengalir di pematang, berpadu dengan suara lenguhan kerbau di kejauhan. Suasana begitu damai, hingga tiba-tiba sebuah suara asing memecah kesunyian pagi itu. Deru mesin mobil. Bukan mobil bak atau truk sayur seperti biasa, tapi mobil mewah, bersih, dan putih mengilap. Aspal tak ada di desa ini, jadi mobil itu tampak ganjil melintasi jalan tanah sempit yang mulai lembek karena semalam hujan. Rizal mendongak, sekilas menatap ke arah suara. Mobil itu melaju pelan, seolah ragu dengan jalan yang dilewatinya. Warga desa mulai menoleh satu persatu, heran sekaligus penasaran. Jarang sekali mobil seperti itu datang ke desa. Mobil-mobil biasa saja sudah jadi perhatian, apalagi yang satu ini. Rizal kembali menunduk, melanjutkan cangkulan. Tapi suara mobil itu tak juga menjauh, malah berhenti.
Tepat di tepi sawah tempat Rizal mencangkul. Langkah Rizal terhenti. Matanya memicing, menatap ke arah mobil itu. Ia menduga mungkin pengendara sedang mencari alamat, atau mungkin tersesat. Tapi sesuatu di dadanya bergetar pelan, seperti firasat yang tak ia pahami. Ia berdiri tegak, tangan masih menggenggam cangkul yang kini basah oleh lumpur. Pintu mobil terbuka. Dari dalam, turun seorang wanita. Sepatu hak tinggi berwarna krem menginjak tanah, membuat cipratan kecil. Lalu turun tubuh ramping dengan blus biru tua yang mahal dan licin seperti sutra. Celana putih bersih membungkus kakinya yang jenjang. Rambutnya tergerai indah, dan wajahnya penuh dengan make-up yang mencolok. Ia berdiri dengan tangan di pinggang, lalu tertawa pelan. Tawa itu terdengar asing, tapi juga sangat dikenal. Rizal tertegun. Darahnya seperti berhenti mengalir sejenak. Wanita itu bukan orang asing. Itu adalah Anita. Wanita yang 7 tahun lalu ia nikahi di pelaminan bambu, dengan mahar seadanya, dan janji setia hingga akhir hayat. Wanita yang dulu mencintainya dengan pelukan pagi dan semangkuk nasi hangat di sore hari. Tapi juga wanita yang 7 tahun lalu menjual rumah peninggalan orang tua Rizal tanpa izin, lalu meninggalkannya dengan selembar surat cerai dan tak pernah kembali. Kini, ia berdiri di depannya, dengan tawa sinis dan sorot mata yang tajam. Di belakang Anita, seorang pria mengenakan kemeja putih dan celana chino terang ikut turun dari mobil. Wajahnya licin, rambutnya ditata rapi, dan tangannya menggenggam kunci mobil mewah itu sambil tersenyum sombong. "Kamu lihat itu, sayang?" Suara pria itu sambil menunjuk ke arah Rizal. "Iya," jawab Anita sambil tertawa. "Ternyata masih jadi petani juga ya." Petani, kamu ngapain di sini? Cangkulin sawah orangnya?" ucap pria itu sambil tertawa lebar. Anita menggeleng-gelengkan kepala, lalu maju satu langkah. Matanya menatap Rizal dari atas hingga bawah, lalu bibirnya menyeringai. "Pantas aja hidupku waktu itu susah terus. Punya suami cuma bisa bawa cangkul. Untung aku pergi." Rizal tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam, tapi dadanya terasa seperti dirobek. Bukan karena hinaan mereka, tapi karena luka lama itu, ternyata masih menganga. Anita mengibaskan rambutnya, lalu memutar tubuh kembali ke arah mobil. Suaminya mengajak bersulang kecil dengan botol air mineral, lalu membuka pintu untuknya. Tak satu pun dari mereka tahu, Rizal yang mereka hina hari itu bukanlah Rizal yang mereka tinggalkan 7 tahun lalu. Dan sawah tempat Rizal mencangkul hari ini bukanlah milik orang lain. Itu adalah tanahnya sendiri. Dan itu baru permulaan. Langit desa siang itu berubah sedikit mendung. Awan menggantung rendah, menutup cahaya matahari yang biasanya memantul terang di permukaan sawah. Angin bertiup pelan membawa bau lumpur dan daun padi yang basah. Tapi tak satu pun dari itu mampu menenangkan hati Rizal. Ia berdiri lama di tempatnya, memandangi jejak mobil mewah yang baru saja meninggalkan debu di jalan tanah. Anita, nama itu kembali berputar dalam kepalanya, seperti luka lama yang baru saja dikelupas dengan paksa. Suaranya, tawanya, bahkan nada bicaranya yang menghina, semuanya masih sama. Tak berubah. Tapi yang membuat dada Rizal sesak bukan karena hinaannya, melainkan karena kenangan. 7 tahun yang lalu, rumah tua berdinding kayu di ujung desa itu masih berdiri kokoh. Rumah itu bukan besar, tapi penuh cerita. Ada kursi rotan reot yang dulu mereka duduki bersama, mengobrol tentang mimpi kecil. Ada dapur sempit yang dipenuhi aroma nasi hangat, dan ada halaman belakang tempat Rizal menanam tomat pertama kali demi mencukupi kebutuhan mereka. Tapi semua itu hilang. Anita menjual rumah itu secara diam-diam, hanya karena ia merasa kehidupan desa tak layak untuknya. Setelah kepergian orang tua Rizal, Anita mulai berubah. Ia sering mengeluh tentang bau lumpur di bajunya, tentang kaki yang kapalan karena terlalu sering jalan kaki ke pasar, tentang hidup yang katanya terlalu sempit dan kotor. Rizal tahu itu semua adalah bentuk kelelahan. Tapi yang tidak ia tahu adalah bahwa wanita itu menyimpan rencana besar, meninggalkannya. Satu hari saat Rizal pulang dari sawah,
Rumah itu sudah kosong. Tak ada panci di dapur, tak ada baju di jemuran, dan tak ada senyum di ambang pintu. Hanya selembar kertas tergeletak di atas meja kayu, surat cerai. Tertulis singkat dengan pena biru. Di bawahnya, ada tanda tangan Anita yang tergesa, dan satu kalimat pendek. Aku ingin hidup yang layak. Itu cukup untuk mematikan harapan. Tapi tidak cukup untuk membunuh semangat Rizal. Berkas-berkas rumah yang pernah jadi milik orang tuanya itu telah berpindah tangan. Bahkan ia tak punya kekuatan untuk menuntut. Waktu itu Rizal hanya bisa diam. Tapi di balik diamnya, ia menanam tekad. Tekad yang dalam dan panjang. Ia mengubah satu hal, cara pandangnya pada sawah. Sawah bukan lagi tempat bekerja sekadar untuk makan, tapi menjadi ladang perjuangan. Tanah yang basah itu ia rawat dengan ilmu yang ia cari sendiri. Ia belajar sendiri dari buku-buku pertanian, dari video-video yang ia tonton diam-diam di warung kopi yang punya wifi. Ia mencatat semua, mencoba satu persatu. Ia gagal berkali-kali, tapi ia tak menyerah. 2 petak sawah itu kini jadi puluhan. Dan orang-orang yang dulu memandangnya dengan iba, kini mulai memanggilnya Pak Rizal. Namun Rizal tak pernah merasa perlu menjelaskan siapa dirinya sekarang. Ia tetap tinggal di rumah kecil dari papan di sisi utara desa. Kendaraannya hanyalah motor tua peninggalan almarhum ayahnya. Ia tetap membawa cangkul sendiri. Ia tetap datang ke sawah paling pagi. Karena bagi Rizal, kesederhanaan bukanlah kebodohan. Itu adalah kedewasaan. Tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Termasuk Anita. Dan suaminya yang baru. Saat mobil mewah itu berbalik arah meninggalkan sawah, suara tawa dari dalam kabin masih samar terdengar. Roda kendaraan berderak pelan di atas jalan tanah yang mulai mengering. Anita duduk di kursi penumpang depan, melipat tangan dan tersenyum puas. Suaminya menyetir sambil bersiul pelan, puas karena berhasil menghina seseorang yang dianggapnya rendah. Namun beberapa menit kemudian, saat mobil mereka perlahan melewati tikungan kecil di ujung desa, pemandangan lain menarik perhatian mereka. Sebuah rumah besar bercat putih gading berdiri megah di ujung jalan tanah. Arsitekturnya modern, berpagar besi hitam tinggi dengan taman depan yang luas dan terawat. Di bagian sampingnya terlihat kolam kecil dengan pancuran air. Terparkir di depannya sebuah mobil sedan hitam berkilau, dan sepeda motor sport berwarna merah tua di sisi garasi. Anita refleks menunjuk ke arah rumah itu. Itu rumah siapa? Tanyanya sambil mencondongkan tubuh ke kaca mobil. Suaminya ikut menoleh. Gila. Rumah kayak begini ada di desa ini? Siapa yang punya ya? Aku belum pernah lihat rumah ini waktu aku tinggal di sini dulu. Gumam Anita sambil terus menatap. Apa jangan-jangan pejabat daerah? Tambah suaminya. Mereka berdua tak sadar. Mobil mereka melambat. Tatapan mereka tak lepas dari rumah megah itu. Mereka tak tahu siapa pemiliknya. Tapi satu hal pasti. Rumah itu mengganggu hati mereka. Terutama Anita. Mobil mereka pun melaju kembali. Namun dalam diam, wajah Anita mulai berubah. Ada rasa penasaran yang menggantung di hatinya. Karena rumah itu seolah mengolok-olok kesombongannya barusan. Seolah ingin mengatakan, kau belum tahu siapa yang benar-benar naik derajat di desa ini. Tapi Anita menepis pikirannya dan bersandar kembali. Ia tak tahu bahwa pemilik rumah itu adalah pria yang baru saja ia hina di pinggir sawah. Malam turun perlahan, menyelimuti desa dengan angin dingin yang menusuk hingga ke tulang. Lampu-lampu minyak di beranda rumah warga mulai menyala satu persatu. Suara jangkrik dan kodok berpadu seperti orkestra sunyi yang mengiringi tidur anak-anak desa. Di sebuah rumah kecil berdinding kayu, Rizal duduk sendiri di kursi panjang yang terbuat dari bambu. Di hadapannya, segelas teh hangat mengepul pelan. Di sampingnya, sebuah map coklat tebal berisi lembaran-lembaran yang telah ia susun selama bertahun-tahun. Dokumen tanah, hasil panen, laporan koperasi, dan daftar rekening dari beberapa mitra dagang hasil bumi di luar pulau. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan ribuan kisah. Ia tidak sedang menangisi kejadian tadi pagi, tidak juga sedang menyimpan dendam. Ia hanya sedang mengingat.
bahwa jalan yang ia lalui hari ini telah dilewati 7 tahun lalu, dalam keadaan yang sangat berbeda. Waktu itu, rumahnya dijual, hatinya pun ikut dijual. Tapi hari ini, ia bukan lagi pria yang sama. Rizal tidak punya dendam. Ia hanya ingin menjadi cukup. Tapi dunia kadang membawa keadilan dengan caranya sendiri. Ia menyeduh teh dan menatap langit yang mulai menghitam. Sementara itu, di tempat lain, Anita sedang duduk di ruang tamu rumah mereka di kota, dengan bantal yang dipeluk erat dan wajah lelah yang menatap kosong. Rumah itu tadinya hangat dan menyenangkan. Tapi kini seperti kuburan diam. Suaminya, Dimas, berjalan mondar-mandir sambil menekan layar ponselnya. Kita harus jual rumah, Nit. Serius? Suaranya tajam dan tergesa. Anita hanya diam. Kita gak bisa terus begini. Kredit mobil nunggak, listrik udah mau diputus, kontrak kerjaku jelas-jelas udah diterminate. Tambah Dimas, kini terdengar frustasi. Anita menoleh pelan. Kamu pikir rumah ini bakal laku semudah itu? Kita pasang harga banting. Yang penting cepat. Bentak Dimas. Anita mengangguk pelan, tanpa gairah. Lalu matanya menatap dinding kosong di sebelah kanan. Di sana dulu tergantung foto pernikahannya dengan Rizal. Foto yang telah ia bakar sendiri 7 tahun lalu. Kini, semuanya terasa kembali. Rizal, desa, sawah, rumah tua, bahkan jalan tanah itu. Semuanya muncul seperti kilas balik di kepalanya. Namun satu hal yang tak bisa ia pahami. Kenapa wajah Rizal tadi pagi tidak terlihat kalah? Kenapa justru ada ketenangan yang menusuk dari diamnya? 1 minggu penuh mereka dililit masalah. Penagih hutang datang nyaris setiap hari. Mobil mereka ditarik leasing 2 hari lalu. Bisnis kecil milik suami Anita kolaps. Dan dari kantor juga kabarnya ia dipecat karena kasus penggelapan dana. Rizal tahu semua itu dari Pak Udin yang pernah bekerja di kota dan mengenal beberapa orang di lingkungan kerja pria itu. Rumah yang dulu mereka sombongkan, kini jadi beban. Mereka putus asa. Dan mereka memutuskan untuk menjual rumah itu. Segera, iklan rumah itu terpampang di platform digital. Dijual cepat, tanpa perantara, dalam keadaan panik dan butuh uang. Harga dipangkas nyaris setengah. 2 hari kemudian, rumah mereka di kota resmi diiklankan di beberapa situs properti. Dimas bahkan membuat brosur sendiri dan menyebarkannya lewat grup WhatsApp warga. Tak ada yang menggubris. Beberapa agen properti menolak karena status rumah yang sudah terikat cicilan dan reputasi Dimas yang sudah tersebar buruk. Semua jalan terasa buntu. Hingga suatu pagi, telepon mereka berdering. Ada yang menghubungi langsung. Seorang pria yang ingin membeli rumah mereka dengan tunai. Dimas hampir tak percaya. Suara di seberang terdengar halus dan sopan. Hanya meminta untuk bertemu di lokasi esok hari, membawa dokumen asli, dan menghadirkan notaris dari pihaknya. Tak banyak tanya. Tak banyak negosiasi. Tolong, jangan dibatalkan ya, kata Dimas berkali-kali, seolah takut kehilangan kesempatan terakhir. Dan esok harinya, mereka berdiri di ruang tamu rumah, menunggu kedatangan pembeli yang akan menyelamatkan mereka dari jurang. Anita mengenakan baju lengan panjang abu-abu polos, wajahnya tanpa riasan, rambutnya dikuncir sederhana. Dimas mengenakan celana kain dan kaos oblong, wajahnya pucat, lingkar matanya menghitam. Mereka terlihat seperti 2 orang yang habis ditelan badai. Suara mobil berhenti terdengar dari luar. Anita menyibak tirai. Sebuah mobil MPV hitam berhenti perlahan di depan pagar. Tak terlalu mewah, tapi bersih, elegan, dan rapi. Dari dalam keluar 2 orang pria. Satu mengenakan jas rapi membawa map, satu lagi tampak lebih santai, mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya bersih, langkahnya mantap, pelan, dan tenang. Saat ia masuk ke halaman, Anita memicingkan mata. Langkahnya terhenti. Matanya melebar. Dimas menoleh ke arah istrinya yang membeku. Ada apa? Bisiknya. Anita tak menjawab. Tenggorokannya tercekat. Lelaki yang kini berdiri di hadapannya.
dengan senyum tenang dan map di tangan. Adalah Rizal. Rizal yang ia hina di pinggir sawah. Rizal yang ia tinggalkan 7 tahun lalu. Rizal yang katanya tak akan pernah punya masa depan. Kini berdiri di hadapan mereka. Sebagai pembeli rumah mereka. Dimas masih belum sadar. Ia tersenyum lebar, menyodorkan tangannya. Selamat datang, Pak. Rizal. Jawab Rizal pelan. Mata Dimas membelalak. Anita langsung menunduk. Langit yang tadi cerah, terasa gelap di atas kepala mereka. Rizal tak banyak bicara. Ia hanya menyerahkan map kepada notaris, mengecek dokumen dengan tenang, dan akhirnya menandatangani surat jual beli rumah itu secara tunai, tanpa cicilan, tanpa negosiasi. Uang langsung ditransfer dari rekening pribadi Rizal. Anita masih belum bersuara. Dimas hanya bisa mengangguk dan sesekali menelan ludah. Semuanya selesai dalam waktu kurang dari 2 jam. Sebelum pulang, Rizal berdiri di ambang pintu. Ia menatap ke dalam rumah. Matanya menyapu seluruh sudut. Dulu, ia pernah bermimpi membangun rumah seperti ini bersama Anita. Tapi rumah ini bukan milik mimpi itu lagi. Ia melangkah pergi. Tak sepatah kata pun keluar tentang masa lalu. Tapi tatapan matanya cukup untuk membuat Anita jatuh terduduk di lantai. Dimas memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Di antara semua yang mereka jual selama seminggu terakhir, yang paling menyakitkan adalah harga diri mereka sendiri. Dan pembelinya adalah lelaki yang dulu mereka rendahkan. Hujan turun tipis sejak malam tadi. Udara pagi desa menjadi dingin dan lembab. Kabut tipis menyelimuti sawah-sawah yang luas, dan embun menetes dari ujung-ujung daun padi yang mulai menguning. Jalan tanah masih basah, menyisakan bekas roda kendaraan dan jejak kaki warga yang memulai hari lebih awal. Di ujung jalan desa, rumah besar bercat putih gading kini tampak hidup kembali. Lampu-lampu taman menyala redup. Cahaya kuningnya memantul di batu koral basah. Pagar besi hitam dibuka perlahan dari dalam oleh seorang penjaga tua berseragam sederhana. Di halaman, mobil MPV hitam terparkir rapi di samping sepeda motor sport berwarna merah tua. Pagi itu, di teras depan rumah, Rizal duduk dengan tenang. Ia mengenakan sweater abu muda dan celana santai. Di tangannya terbuka koran pagi, sementara di meja kecil di sebelahnya ada secangkir kopi hitam dan sepiring kecil pisang goreng. Udara dingin pagi tidak membuatnya tergesa. Ia menikmati setiap detik pagi itu seperti seseorang yang sedang menyulam luka menjadi kemenangan. Tak jauh dari sana, seorang wanita berhijab keluar dari pintu utama rumah. Ia membawa selimut kecil di lengannya dan memakaikannya ke bahu Rizal dengan penuh kelembutan. Wajahnya lembut, senyumnya hangat. Wanita itu bukan sekadar istri, tapi juga teman setia dalam gelap dan terang perjalanan Rizal selama 7 tahun terakhir. Namanya Hania. Dan dari dalam rumah, terdengar suara tawa kecil seorang anak laki-laki. Anak itu berlari ke halaman depan sambil memegang pesawat mainan dari kardus yang ia warnai sendiri. Umurnya sekitar 3 tahun. Pipinya merah karena udara pagi, dan senyumannya seperti cahaya yang tak pernah padam di mata Rizal. Abi, lihat ini. Pesawatku bisa terbang. Rizal menoleh, tertawa pelan. Wah, hebat sekali anak Abi. Anak itu berlari-lari mengelilingi taman, diiringi suara dedaunan basah yang terinjak kecil-kecil. Pagi itu adalah pagi yang Rizal impikan sejak lama. Pagi yang dulu hanya bisa ia hayalkan sambil duduk di atas pematang sawah dengan baju basah karena keringat. Sementara itu, 1 kilometer dari rumah itu, sebuah angkutan umum tua berhenti di pertigaan jalan desa. Dari dalamnya turun 2 orang dengan pakaian kusut dan wajah lesu. Anita dan Dimas. Dimas membawa tas besar di punggungnya. Matanya tampak sembab. Anita menggenggam gagang koper beroda yang rodanya sudah berdecit. Mereka berdua berjalan pelan menyusuri jalan tanah. Langkah mereka tak lagi sombong seperti seminggu lalu. Tatapan mereka kosong. Tubuh mereka seperti kehilangan arah. Mereka tidak kembali ke desa karena ingin. Mereka kembali karena tak punya tempat lain. Rumah orang tua Anita di desa sudah lama dijual. Rumah di kota sudah berpindah tangan. Uang hasil penjualan habis seketika hanya untuk menutup utang yang berlapis-lapis.
Sekarang, satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju adalah penginapan tua milik Pak Raji, kenalan lama ayah Anita yang bersedia menampung mereka untuk beberapa hari ke depan. Di tengah perjalanan, langkah Anita terhenti. Ia menatap ke arah kanan, ke ujung jalan yang beberapa hari lalu mereka lalui dengan mobil mewah. Tapi hari ini, ia berdiri di jalan itu dengan sandal jepit dan wajah lelah. Dimas menoleh ke arahnya. "Kenapa?" Anita menunjuk rumah besar di ujung jalan itu. "Itu rumah yang dulu kita lewati," bisiknya. Dimas ikut memandang. Rumah itu tampak lebih megah di bawah kabut pagi. Lampu-lampu taman menyala lembut, dan pagar terbuka sebagian. Mereka berdua berdiri diam. Lalu, dari kejauhan, mereka melihat sosok pria duduk di teras depan. Pria itu mengenakan sweater dan sedang membaca koran. Di sampingnya, ada seorang wanita berhijab membawa teh hangat. Seorang anak kecil berlari di halaman depan dengan pesawat mainan di tangan. Wajah pria itu pelan-pelan terlihat jelas. "Rizal." Anita terhuyung. Ia memegang dada kirinya. Napasnya sesak. "Dimas, itu." Suaranya gemetar. Dimas tak menjawab. Ia hanya menatap lurus. Wajahnya mengeras, lalu perlahan menunduk. Saat itu juga, ia tahu, pria yang mereka rendahkan di sawah. Pria yang mereka hina sebagai pemuda miskin tanpa arah. Pria yang mereka tertawakan karena hidup dari lumpur. Kini adalah pemilik rumah termewah di desa ini. Dari jarak sejauh itu pun, semuanya terasa menyakitkan. Anita menunduk. Air matanya jatuh, membasahi debu jalan. Hatinya bukan hanya menyesal, tapi hancur oleh fakta bahwa kehidupan yang ia tinggalkan dengan angkuh, kini jauh lebih indah tanpa dirinya. Di teras rumah itu, Rizal melipat koran dan menatap ke arah jauh. Ia melihat dua bayangan kecil berdiri di tikungan jalan. Ia tahu siapa mereka, tapi ia tidak berdiri. Ia tidak menyapa. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menatap wajah anaknya yang tertawa di halaman. Di hari itu, tak ada balas dendam. Tak ada umpatan. Hanya satu kemenangan diam, yang menyayat lebih dalam dari 1000 hinaan. Pagi berganti siang, kabut mulai menyingkir dari atap-atap rumah warga, dan matahari muncul malu-malu dari balik awan. Di desa itu, suara ayam dan dentingan panci sudah mulai reda, digantikan suara mesin pompa air dari sawah-sawah dan langkah kaki anak-anak menuju madrasah. Tapi di penginapan tua milik Pak Raji, suasana terasa sunyi. Anita duduk di tepi tempat tidur kayu, memandang keluar jendela kecil berjeruji besi. Sinar matahari masuk dari celah tirai tipis, menyorot wajahnya yang sayu. Rambutnya terikat seadanya, dan baju yang ia kenakan terlihat kumal. Ia bahkan tak menyadari, tangannya sejak tadi menggenggam kunci koper yang sudah tak berisi apa-apa kecuali satu setel pakaian ganti. Di seberang ruangan, Dimas duduk bersandar di dinding. Kaosnya robek di bagian bahu, dan matanya menatap lantai seperti sedang menghitung retakan ubin. Tak ada yang bicara. Tak ada yang bersuara. Hanya suara kipas angin tua di pojok ruangan yang mengayun lambat, menggesek tembok setiap 5 detik sekali. Siangnya, mereka memutuskan keluar. Dengan langkah berat, keduanya berjalan melewati jalan setapak, menyusuri desa yang dulunya mereka pandang rendah. Orang-orang menoleh, sebagian karena mengenali wajah Anita, sebagian lagi karena penasaran. Mengapa wanita yang pernah menikah dengan Rizal kini kembali, tanpa mobil, tanpa perhiasan, tanpa senyum. Langkah mereka membawa mereka menuju warung kecil di pertigaan desa. Warung itu milik Bu Salmah, tempat para petani biasa ngopi dan ngobrol setelah bekerja. Dimas menarik kursi plastik dan duduk. Anita berdiri sebentar, ragu. Ia melihat warung itu penuh dengan wajah-wajah yang dulu tak pernah ia sapa. Wajah-wajah yang dulu ia anggap kampungan. Tapi hari itu, wajah-wajah itu justru yang terlihat paling tenang dan bersahabat, meskipun tak satu pun menyapa mereka. Mereka duduk dalam diam. Pesan segelas teh tawar dan 2 potong gorengan. Uang mereka tinggal recehan. Tak ada yang bertanya, tapi bisik-bisik pelan terdengar dari pojok warung. Itu, bukan yang kemarin naik mobil putih ya?" Iya.
Yang ngatain Rizal petani. Sekarang balik lagi ya? Naik angkot. Anita menunduk. Tangannya bergetar. Tapi ia tidak membalas. Ia tahu semua yang mereka katakan benar. Dan lebih menyakitkan dari kebenaran adalah bahwa semua ini adalah hasil dari keputusannya sendiri. Sore hari, langkah kaki Anita membawa dirinya kembali ke jalan kecil yang pernah ia lewati dengan mobil. Ia tak sadar kakinya berjalan sendiri ke sana, menyusuri tepi sawah, tempat ia dan Dimas pernah turun dari mobil, menunjuk Rizal dan menertawakannya. Ia menatap tanah itu. Masih sama. Tapi kali ini, tak ada tawa, tak ada senyum. Ia berdiri di pematang, membiarkan angin menyibak kerudung tipis yang kini ia kenakan. Jalan itu sepi, tapi kenangan terlalu ramai. Ia ingat betul bagaimana Dimas tertawa keras sambil menunjuk Rizal, bagaimana dirinya ikut mengejek tanpa malu, seolah tak ada masa lalu yang pernah mereka bagi. Ia merasa menang waktu itu. Tapi kini, berdiri sendiri di tempat yang sama, Anita tak menemukan satupun rasa bahagia. Yang ada hanya nyeri dan diam. Lama ia berdiri, hingga matahari turun ke arah barat dan bayangannya sendiri mulai memanjang di pematang sawah. Sementara itu, di rumah megah ujung desa, Rizal tengah duduk bersama Hania di ruang kerja kecil yang ia bangun dari bekas ruang tamu rumah itu. Di sekelilingnya ada lemari penuh dokumen pertanian, sertifikat tanah, dan buku-buku manajemen. Di atas meja ada laptop menyala, dan Hania sedang menuliskan sesuatu di notes. Kita dapat kabar dari Koperasi Banyumas, Mas, kata Hania sambil menyerahkan selebaran hasil cetak. Rizal membaca pelan. Mereka minta kerjasama untuk pengiriman hasil panen ke Jawa Timur. Iya, dan mereka minta kita hadir langsung minggu depan. Rizal mengangguk. Tak ada rasa sombong di wajahnya. Ia tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ia hanya percaya bahwa yang benar akan diberi jalan oleh Allah, meskipun harus menunggu bertahun-tahun. Lalu anak mereka masuk ke dalam, membawa kertas bergambar coretan pesawat. Abi, aku gambar sawah kita. Rizal tersenyum, mengangkat anak itu ke pangkuannya. Pintar banget anak Abi. Hania tersenyum melihat mereka. Di matanya, Rizal adalah lelaki yang bukan hanya berhasil sebagai petani, tapi juga sebagai suami dan ayah. Ia tahu, suaminya telah melewati masa yang sangat sulit. Dan di rumah inilah, rumah yang dulunya menjatuhkan, kini menjadi tempat ia bangkit. Sore itu, Rizal keluar ke teras untuk menyiram tanaman. Langkahnya membawa ember kecil, dan tangannya merapikan tanaman hias di pinggir pagar. Tak sengaja, matanya menatap ke kejauhan. Jalan kecil di ujung sana. Ada seseorang berdiri di sana. Wanita. Rambutnya diikat rendah. Kerudung tipis terlepas sebagian, dan tubuhnya kurus. Dari jarak sejauh itu, Rizal tahu siapa dia. Tapi ia tidak berjalan mendekat. Ia hanya mengamati. Anita berdiri mematung. Pandangan mereka bertemu. Mata mereka saling menyentuh seperti dua musim yang bertabrakan. Tapi Rizal tak mengangkat tangan, tak memanggil. Ia hanya menatap. Anita pun hanya berdiri. Tak melangkah, tak tersenyum, tak bersuara. Seolah di antara mereka, semua sudah selesai. Dan tanah itu, rumah itu, jarak itu, adalah batas terakhir yang akan mereka lewati. Takkan ada yang kembali. Karena apa yang hilang oleh keserakahan, tak bisa ditebus dengan penyesalan. Dan Anita tahu, ia sedang melihat hidup yang seharusnya bisa ia miliki. Tapi kini, hanya bisa ditonton dari kejauhan. Langit malam kembali menggantung di atas desa. Kali ini dengan langit jernih dan bintang-bintang yang saling berkedip seperti bisikan kecil dari langit. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan, dan cahaya lampu rumah warga tampak bertebaran di sepanjang jalan tanah desa yang membelah hamparan ladang dan sawah. Tapi tidak ada cahaya dari penginapan tua di dekat pertigaan desa. Di dalamnya, Anita duduk memeluk lutut di ujung ranjang, matanya sembab, bajunya masih sama seperti kemarin. Koper kecil miliknya tetap berada di sudut ruangan, belum dibuka sejak ia tiba. Tak ada baju ganti baru.
Tak ada wajah baru. Hanya sisa-sisa bayangan lama yang terus menghantuinya seperti kabut dingin yang tak mau hilang dari napas. Dimas duduk di luar, di atas kursi bambu reot, merokok dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar memegang batang rokok terakhir yang mereka miliki. Di kantongnya tak ada sisa uang kecuali recehan, dan di ponselnya tak ada satupun notifikasi pekerjaan yang datang. Hening. Keduanya tak saling bicara sejak kejadian sore kemarin, saat mata mereka bersirobok dengan Rizal di depan rumah yang dulu mereka banggakan. Rumah itu kini bukan hanya milik Rizal, tapi juga simbol diamnya balas dendam yang paling menyakitkan. Pagi hari berikutnya, Rizal kembali ke sawah. Meskipun kini ia memiliki belasan hektar tanah pertanian dan puluhan tenaga kerja yang setia membantunya, tetap saja setiap minggu ia turun sendiri ke sawah. Menyapa tanahnya, menyentuh lumpur dengan tangan, merasakan aroma air dan jerami, seperti masa lalu yang kini menjadi bagian dari napasnya. Ia mengenakan topi caping lamanya, satu-satunya benda peninggalan ayah yang tak pernah ia ganti. Kaos abu-abu tua dan celana coklat longgar tetap menjadi pakaiannya ketika menyapa pagi. Wajahnya berseri, tapi bukan karena kekayaan, tapi karena ketenangan. Dari kejauhan, para pekerja yang sedang menanam bibit melon menyapanya satu persatu. Pagi, Pak Rizal. Pagi, Pak. Rizal mengangguk sambil tersenyum, menghampiri seorang ibu tua yang sedang membungkuk menanam. Ia membantu menggali sedikit, memindahkan bibit dengan tangannya sendiri. Kita tunggu hujan sore nanti, katanya sambil mengusap keningnya. Ibu tua itu tersenyum. Alhamdulillah. Allah yang kasih rejeki ya, Nak Rizal. Rizal mengangguk. Tak ada yang tahu. Semua tanah yang kini ia miliki adalah hasil dari satu luka yang dulu menganga. Tanah itu awalnya adalah 2 petak sawah warisan. Tapi dengan pinjaman kecil dan kerja keras, ia membeli tanah demi tanah dari petani yang menyerah. Ia tidak menawar rendah. Ia bayar dengan harga baik. Karena baginya, tanah bukan hanya benda. Tanah itu sejarah, tanah itu warisan, dan tanah adalah awal dari kebangkitannya. Di sisi lain desa, Anita mulai kehilangan arah. Setiap pagi, ia hanya duduk di pelataran penginapan dengan tangan bersilang dan mata kosong. Sementara Dimas mondar-mandir mencari pekerjaan, ia bahkan tak tahu harus berbuat apa. Tak ada keluarga yang bisa disinggahi. Semua jembatan sudah ia bakar dengan kesombongan sendiri. Dan setiap malam, wajah Rizal terus menghantui pikirannya. Bukan hanya karena keberhasilan Rizal, tapi karena diam Rizal. Karena senyumnya yang tak menyakiti. Karena pandangannya yang tak merendahkan. Dan karena wanita berhijab yang membawakan teh hangat itu. Satu malam, saat hujan turun, Anita tak bisa tidur. Ia berjalan keluar dan berdiri di depan jendela penginapan. Dari jendela kecil itu, ia bisa melihat rumah-rumah warga di kejauhan, dan satu rumah yang paling mencolok di ujung desa, rumah Rizal. Cahayanya hangat, tirainya putih lembut, atapnya bersih. Di halamannya tumbuh bunga warna-warni. Ada kehidupan di dalamnya. Kehidupan yang dulu ia inginkan, tapi ia pilih tinggalkan. Lalu, dari balik tirai rumah itu, sesosok bayangan wanita berhijab lewat sambil menggendong anak kecil. Anita menatap tak berkedip. Matanya berkaca-kaca. Tangannya mencengkeram ujung jendela. Wanita itu bukan hanya pendamping Rizal. Dia adalah saksi baru kebahagiaan Rizal. Dan itu membuat hati Anita hancur pelan-pelan. Ia teringat hari-hari saat dirinya dan Rizal tinggal di rumah kayu kecil, tanpa listrik stabil, tanpa dapur bersih. Tapi selalu ada cinta dalam semangkuk nasi dan air rebusan daun pandan. Saat Rizal menggendongnya pulang dari puskesmas saat demam. Saat ia menangis karena gagal hamil, dan Rizal memeluknya erat sambil bilang, Allah tahu waktunya. Tapi semua itu ia buang. Demi uang. Demi status. Demi rasa malu karena punya suami seorang petani. Hari berikutnya, Hania menyapu halaman rumah mereka. Ia mengenakan daster panjang motif bunga dan kerudung sederhana yang diikat rapi di belakang kepala. Anak mereka sedang bermain di teras, membuat istana kecil dari batu kerikil.
Tak lama kemudian, seorang tetangga datang membawa undangan acara panen raya di balai desa. Hania menerima dengan sopan. "Pak Rizal diundang untuk jadi narasumber," kata ibu itu sambil tersenyum. Hania mengangguk. "Insya Allah, mudah-mudahan bisa datang." Rizal keluar dari dalam rumah sambil membawa seikat berkas. "Ada undangan dari Pak Lurah, Mas," kata Hania sambil menyerahkan surat itu. Rizal membacanya. Senyumnya pelan. "Waktunya panen besar tahun ini," bisiknya. Dan pada hari panen raya itulah, semua orang berkumpul di balai desa. Warga, perangkat desa, anak-anak sekolah, bahkan petani dari desa tetangga. Panggung sederhana dibangun, hiasan janur dan ikat kepala batik dikenakan oleh para petani yang menjadi tamu kehormatan. Di tengah kerumunan itu, Rizal berdiri dengan baju batik hijau tua dan celana kain hitam. Rambutnya rapi, wajahnya bersih. Di sampingnya berdiri Hania dan anak mereka. Dan dari sisi pojok kerumunan, dalam diam, dua orang berdiri mematung. Anita dan Dimas. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Tapi mereka melihat semuanya. Mereka melihat saat Pak Lurah naik ke panggung dan berkata dengan lantang, "Orang yang dulunya petani miskin, kini jadi penyelamat pertanian desa kita. Dialah pemilik lahan produktif terbanyak di desa ini. Dialah anak desa yang tak pernah pergi, dan kini membawa pulang hasilnya." Semua mata tertuju ke satu arah. Dan dari pengeras suara terdengar nama yang selama ini mereka remehkan. "Pak Rizal." Tepuk tangan menggema. Anita menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Sementara Dimas hanya bisa berdiri terpaku. Menonton. Seorang pria yang mereka hina, diberi kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suara tepuk tangan menggema keras di seluruh balai desa. Anak-anak berteriak riang. Para ibu menepuk tangan sambil tersenyum bangga. Dan para bapak mengangguk-angguk menyetujui kata-kata Pak Lurah barusan. Panggung sederhana yang dihias janur kuning dan bendera kecil desa itu kini menjadi pusat perhatian. Dan di atasnya, berdiri Rizal. Ia tidak berkata-kata dulu. Ia hanya membungkukkan badan sebentar kepada seluruh warga. Wajahnya tenang. Ia berdiri tidak sebagai pengusaha yang kaya. Ia berdiri sebagai anak desa yang tidak pernah melupakan tanah tempat ia dilahirkan. Mata Rizal menelusuri kerumunan. Tak sengaja, ia melihat ke pojok kanan belakang keramaian. Di sana, dua sosok berdiri mematung. Anita, Dimas. Mereka berdiri di antara kerumunan. Tapi seperti bayangan yang tak tersentuh cahaya. Tak satu pun warga yang menoleh atau menyapa. Mereka seperti tak dikenali. Tak diakui. Tak dianggap. Dan mungkin memang begitu. Tepuk tangan hari itu. Bukan untuk mereka. Pak Lurah kembali berbicara dari mimbar. "Dulu, kita melihat anak ini berjalan ke sawah hanya dengan cangkul dan bekal nasi bungkus. Kini, dia berjalan ke ladang bukan hanya membawa ilmu, tapi juga membuka lapangan kerja. Dia mendirikan koperasi tani, membantu petani kecil, mengajari kita tentang sabar dan semangat." Semua mata kini menatap Rizal. Wajah-wajah penuh rasa syukur. Tak sedikit ibu-ibu mengangguk sambil menyeka air mata. Bagi mereka, Rizal bukan hanya inspirasi. Ia adalah bukti bahwa hidup tidak perlu pindah ke kota untuk menjadi berarti. Rizal akhirnya berbicara. Dengan suara rendah, tapi penuh makna. "Saya tidak akan berdiri di sini kalau tidak karena semua warga desa ini, yang pernah memberi saya segelas air, sejumput nasihat, dan secuil harapan. Saya hanya anak desa yang ingin bertahan. Dan Allah, dengan caranya, memberikan jalan lewat tanah dan air." Tepuk tangan kembali terdengar. Hania berdiri di samping anak mereka yang kini memeluk kakinya sambil tersenyum bangga. Matanya berkaca-kaca melihat suaminya berbicara bukan dengan sombong, tapi dengan kerendahan hati yang dalam. Sementara itu, di sisi lain kerumunan, Anita menunduk. Ia tak sanggup lagi memandang. Dimas berdiri kaku, seperti patung yang kehilangan warna. Ia menggenggam jemari tangannya sendiri, berkeringat dingin. Padahal hari itu tidak panas. Peluh itu bukan karena cuaca,
Tapi karena malu, karena mereka kini menjadi tamu tak diundang di rumah yang dulu mereka tinggalkan. Anita menarik napas pelan. Sudah, ayo pergi, bisiknya. Dimas mengangguk. Tanpa suara, mereka berdua perlahan berjalan menjauh dari keramaian, meninggalkan tepuk tangan yang makin keras di belakang mereka. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi enggan memberi mereka pijakan. Langkah mereka menyusuri sisi luar balai desa, melewati pohon jati besar yang pernah jadi tempat Rizal kecil bermain. Melewati sumur tua tempat Anita dulu mencuci saat masih menjadi istri Rizal. Melewati gang sempit yang pernah jadi jalan kenangan mereka. Semua tempat itu kini berbicara diam-diam. Dan suara diam itu lebih nyaring dari 1000 hinaan. Di sore harinya, Rizal dan Hania pulang ke rumah. Anak mereka tertidur di gendongan. Di dalam rumah, ada tumpukan hadiah kecil dari warga, sekeranjang hasil panen, bunga-bunga liar yang dirangkai anak-anak, dan kertas-kertas ucapan terima kasih. Rizal duduk di lantai ruang tamu, menatap semua itu. Tapi tiba-tiba, ia terdiam. Ia teringat seseorang dari masa lalu. Bukan untuk membenci, tapi untuk memahami bahwa luka itu memang pernah ada. Dan hari ini, luka itu telah berubah menjadi tapak kaki menuju kemuliaan. Malamnya, di penginapan tua, Anita tak bisa tidur. Ia duduk di lantai dingin, menatap keluar jendela yang berembun. Ia teringat suara Rizal saat di atas panggung. Ia teringat wajah anak kecil yang memeluk kaki Rizal. Ia teringat wanita berhijab yang berdiri di sampingnya dengan mata penuh cinta. Dan saat itu, Anita sadar. Yang ia tinggalkan dulu bukan hanya seorang petani, tapi seorang laki-laki yang tahu caranya mencintai. Dan kini, laki-laki itu sudah menemukan wanita yang tahu caranya menjaga cinta itu. Anita menunduk. Air matanya mengalir diam-diam. Ia mencoba menahan tangis, tapi dadanya terlalu sesak. Terlalu banyak kenangan yang muncul bersamaan. Dan semuanya terasa menghantam dirinya sendiri. Keesokan harinya, Dimas keluar lebih pagi dari biasanya. Ia mengatakan akan mencari kerja di desa sebelah, mencoba jadi sopir truk pengangkut hasil panen. Tapi Anita tak menjawab. Ia hanya diam di dalam kamar, menatap atap penginapan yang retak. Ketika akhirnya ia keluar, ia berjalan pelan menyusuri jalan menuju pasar desa. Di tengah jalan, ia melihat beberapa ibu sedang menyiram bunga di depan rumah masing-masing. Mereka tersenyum ramah, tapi tak menyapanya. Ia tahu, wajahnya mungkin masih diingat, tapi tidak ingin dikenang. Dan saat melewati rumah megah di ujung desa itu lagi, Anita berhenti. Pagar masih tertutup, tapi suara anak kecil terdengar dari dalam, sedang menyanyikan lagu sederhana. Ada suara sepatu kecil berlari di lantai keramik, ada suara tawa, dan ada aroma masakan dari dapur yang tersapu angin keluar. Ia berdiri lama di depan pagar itu. Tak mengetuk, tak memanggil. Hanya berdiri, dan menangis diam-diam. Karena di balik pagar itu, ada hidup yang dulu ia miliki. Dan kini tak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Pagi itu hujan turun pelan, menyapu jalanan tanah desa yang masih lengang. Kabut tipis menggantung di antara pohon-pohon pisang dan rumpun bambu yang tumbuh liar di pinggir jalan. Udara lembab dan dingin menguar, membuat setiap langkah kaki terasa berat dan basah. Tapi satu langkah kaki tetap menyusuri jalanan itu. Langkah milik seseorang yang sedang mencari, entah apa. Anita berjalan pelan, menyusuri jalan kecil menuju belakang desa. Jalur yang pernah ia lewati bertahun-tahun lalu saat masih menjadi istri Rizal. Jalur ini yang dulu dilalui bersama untuk menjemput air dari sungai kecil, untuk mengambil kayu bakar, atau sekadar berjalan sore sambil membicarakan mimpi-mimpi sederhana mereka yang waktu itu terasa begitu besar. Tapi kini, jalur itu sepi. Tak ada tangan yang menggenggam. Tak ada suara tawa. Hanya suara rintik hujan dan degup hatinya sendiri yang entah kenapa terasa lebih keras dari biasanya. Anita berhenti di bawah pohon nangka tua yang masih berdiri di samping tikungan kecil. Ia menatap batang pohon itu dan menyentuh kulit kayunya. Di sini, gumamnya lirih. Dulu kamu duduk sambil cerita mau tanam jagung. Ia tersenyum pahit, lalu menunduk.
Air hujan dan air mata bertemu di pipinya. Sementara itu, di rumah megah di ujung desa, Rizal sedang duduk di meja kerja membaca berkas permintaan ekspor hasil pertanian ke Singapura. Di depannya, Hania menuangkan teh hangat ke dalam cangkir putih polos. Wajah mereka tenang, tidak ada kegembiraan yang berlebihan, tidak pula kegelisahan. Di ruang tengah, anak mereka sedang bermain dengan balok kayu, menyusun bentuk rumah-rumahan sambil sesekali memanggil, "Abi, ini rumah kita ya?" Rizal menoleh, tertawa kecil. "Iya, sayang. Rumah kita yang kecil, tapi hangat." Hania menatap suaminya, lalu berbisik pelan. "Mas, kemarin aku lihat Anita berdiri di depan pagar. Lama." Rizal diam sejenak. Tangannya berhenti di atas kertas. "Kamu ingin aku bicara padanya?" tanya Hania. Rizal menggeleng pelan. "Tak perlu. Dia tahu keputusannya dulu. Aku tak marah. Tapi aku juga tak akan membuka pintu masa lalu yang sudah tertutup." Hania mengangguk pelan. Ia tak bertanya lebih jauh. Ia tahu, suaminya bukan pria pendendam. Tapi juga bukan pria yang mudah dibuka kembali hatinya setelah dihancurkan sekali. Siang menjelang. Dimas pulang dari desa sebelah dengan wajah penuh keringat dan debu. Bajunya basah oleh peluh, dan langkahnya seperti orang yang kehilangan arah. Anita menyambutnya di teras penginapan. "Gimana?" tanya Anita pelan. "Gagal. Semua butuh pengalaman. Semua tanya SIM. Aku bahkan gak punya uang buat fotokopi lamaran," jawab Dimas lirih. Anita menunduk. Mereka duduk di kursi kayu tua yang retak di bagian sandaran. Angin berhembus pelan, membawa aroma basah dari sawah dan ranting yang tertiup angin. "Aku ketemu Rizal lagi tadi pagi," ucap Anita tiba-tiba. Dimas menoleh pelan. "Kamu kesana lagi?" Anita tidak menjawab. Matanya memandang jauh. "Bukan karena aku ingin kembali, tapi karena aku ingin tahu, apakah aku benar-benar pernah ada dalam hidupnya." Dimas menghela napas. "Kamu menyesal?" tanyanya. Anita diam. Kemudian ia berkata pelan, nyaris tak terdengar. "Aku menyesal meninggalkan orang yang ternyata paling bisa bertahan." Hari itu, Rizal mengadakan pertemuan kecil dengan para petani muda desa. Di balai pertemuan koperasi yang ia bangun sendiri dari keuntungan panen pertamanya 5 tahun lalu. Ruangan itu dipenuhi anak-anak muda berkaos oblong dan celana kerja. Beberapa masih mengenakan celana lumpur karena baru pulang dari ladang. Di depan mereka, Rizal berdiri bukan sebagai bos, tapi sebagai sahabat. "Saya tahu kalian mungkin pernah berpikir pergi dari desa, mencoba peruntungan di kota. Saya juga pernah berpikir begitu. Tapi yang saya temukan adalah, tanah ini lebih jujur dari aspal kota. Di sini, kita bisa gagal. Tapi kalau kita jatuh di lumpur, lumpur itu akan tetap menerima kita kembali." Semua menatapnya dalam diam. Kalimat Rizal bukan sekadar motivasi. Itu kesaksian hidup. Hidup yang pernah jatuh, hancur, ditinggalkan, tapi memilih bertahan. Di akhir pertemuan, Rizal memberikan satu pesan yang membuat hati para petani muda mengangguk penuh keyakinan. "Jangan takut dianggap rendah hanya karena kalian hidup di desa. Karena desa ini bisa jadi istana, kalau kalian cukup sabar membangunnya." Malam harinya, Anita kembali berjalan seorang diri ke ujung jalan desa. Ia tidak tahu untuk apa. Mungkin sekadar ingin melihat rumah itu lagi. Rumah yang kini lebih hidup dari rumah manapun yang pernah ia tempati. Pagar masih tertutup. Lampu teras menyala temaram. Ada suara tertawa kecil dari dalam rumah. Mungkin anak itu sedang minta diceritakan dongeng. Suara Rizal terdengar samar, membacakan cerita anak-anak dengan nada rendah dan hangat. Sesekali disambung dengan suara lembut wanita yang pasti Hania. Anita berdiri mematung. Tangannya menggenggam ujung bajunya sendiri, menahan rasa yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak mengetuk. Ia tidak memanggil. Ia hanya menunduk, membalikkan badan, dan berjalan pergi, tanpa menoleh lagi. Karena ia tahu, rumah itu bukan lagi jalannya pulang. Mentari pagi mengintip malu-malu dari balik awan.
Warna langit keemasan memantul di genangan air sawah, menciptakan bayangan yang tampak seperti kaca. Burung-burung kecil beterbangan di atas pucuk tanaman padi yang mulai menguning sempurna. Desa itu hidup seperti biasa, tenang, bersahaja, dan terus berdenyut dalam waktu yang berjalan pelan. Tapi di satu sudut penginapan tua, waktu seolah berhenti. Anita duduk di bangku bambu, mengenakan baju panjang pudar dan kerudung yang sudah lusuh warnanya. Matanya menatap kosong ke arah jalanan desa. Di sampingnya, koper kecil masih utuh, tak tersentuh, seolah menunggu sesuatu yang bahkan tak pernah akan datang. Dimas keluar dari kamar, membawa 2 gelas teh tawar dalam plastik bening. Ia meletakkan satu di depan Anita tanpa berkata apapun. Lalu duduk. Mereka hanya duduk. 2 manusia yang pernah berdiri tinggi dengan kebanggaan. Kini mendekam dalam diam karena runtuh oleh keputusan mereka sendiri. Tak ada pekerjaan. Tak ada rumah. Dan yang paling menyakitkan, tak ada harga diri tersisa. Sementara itu, di rumah megah ujung desa, Rizal sedang bersiap untuk berangkat ke acara pelatihan petani milenial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ia mengenakan batik rapi berwarna coklat tua, jam tangan kulit hitam melingkar di pergelangan kirinya. Sepatunya bersih, dan langkahnya mantap. Hania menyiapkan bekal di dapur, menaruh kotak kecil berisi makanan ringan dan botol air minum ke dalam tas Rizal. Anak mereka yang masih mengantuk menghampiri ayahnya. Abi jadi pergi. Rizal menggendong anak itu dan mencium keningnya. Iya, sebentar aja. Nanti sore pulang. Jangan lupa bawa donat, ya. Rizal tertawa kecil. Siap, Jenderal. Hania mendekat, mengikatkan tali masker kain ke belakang kepala suaminya sambil berbisik. Hati-hati di jalan. Kalau hujan, jangan ngebut. Rizal mengangguk. Aku nggak ngebut. Kita sudah sampai di tempat yang tepat. Aku nggak mau kehilangan semuanya hanya karena tergesa. Mereka bertukar senyum kecil yang tenang. Senyum 2 orang yang saling merawat luka masing-masing dan membangun ulang hidup dengan cinta. Hari itu, Rizal tak mengendarai mobil mewahnya. Ia memilih naik motor tuanya. Motor bebek tua yang masih berjalan meski sudah berkarat di beberapa bagian. Motor itu adalah kenangan. Simbol jalan panjang yang pernah ia lalui dengan kaki tergores, dada penuh sesak, dan hati yang belum pulih. Saat motor itu melewati jalan pertigaan, seorang anak kecil yang sedang duduk di warung pinggir jalan berteriak senang. Pak Rizal lewat. Beberapa warga melambai. Beberapa menyapa. Doakan saya, ya. Teriak Rizal sambil mengacungkan jempol. Di dalam hati para warga, Rizal bukan hanya petani. Ia adalah bukti bahwa seseorang bisa jatuh, hancur, ditinggalkan, tapi tetap bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Menjelang siang, Anita berjalan sendirian ke arah sungai kecil di belakang desa. Ia melepas sendalnya, menapaki tanah becek dan rerumputan tinggi yang menutupi sebagian jalur. Air sungai mengalir jernih, batu-batunya licin, dan di atasnya berdiri jembatan bambu yang dulu sering ia dan Rizal lewati bersama. Ia duduk di tepi jembatan, menggantungkan kakinya, membiarkan air menyentuh ujung jarinya. Angin berhembus, menebar aroma tanah dan bunga liar. Di tempat itu, Anita menutup mata. Ia teringat suara Rizal yang dulu sering mengucapkan kalimat sederhana setiap kali mereka duduk di sini. Selama kita bersama, kita bisa lewat apapun. Tapi ternyata, yang tak bisa dilewati adalah pengkhianatan. Dan kini, suara itu hanya gema samar yang menyakitkan. Anita membuka mata, menatap bayangannya sendiri di air. Dan yang ia lihat bukan wajahnya 7 tahun lalu, tapi wajah seorang wanita yang kehilangan arah. Sore menjelang, langit berubah jingga, dan burung-burung kembali ke sarang. Rizal pulang dari kegiatan pelatihan. Di tangannya, ada sebungkus donat hangat. Setibanya di rumah, ia disambut Hania dan anak mereka yang langsung berlari memeluk kaki ayahnya. Rizal mengangkat anak itu dan berkata, "Tugas Abi selesai. Sekarang saatnya makan donat." Mereka duduk di teras rumah, menikmati angin sore dan secangkir teh. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah pelan.
Seseorang berjalan mendekat dari arah gang kecil yang menghubungkan sawah dan jalan utama. Langkah itu tidak tergesa. Tapi ada beban yang terasa pada setiap gerakannya. Itu Anita. Ia tidak mengenakan kerudung hari itu. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Ia berhenti di depan pagar rumah, menatap ke dalam. Rizal melihatnya, tapi tidak berdiri. Hania menyadari kehadirannya, lalu masuk ke dalam rumah dengan tenang sambil membawa anak mereka. Tinggal Rizal yang duduk sendiri. Anita menelan ludah. Matanya mulai basah. Zal. Suaranya pelan, gemetar. Rizal tak menjawab. Ia hanya menatap. Tidak dengan kemarahan. Tidak dengan kebencian. Tapi dengan jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Maaf. Kata itu akhirnya keluar dari mulut Anita. Rizal menunduk, mengambil cangkir teh dan menyeruput pelan. Lalu ia berkata tanpa memandang, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Anita." Anita menggigit bibirnya. Air matanya mengalir deras. "Tapi aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri." Rizal menatapnya pelan. "Kau tidak perlu minta maaf untuk dirimu. Tapi jalan hidup ini tidak bisa diulang." Anita menunduk dalam. Tubuhnya berguncang menahan tangis. "Tolong beri aku kesempatan." Rizal berdiri. Ia berjalan perlahan ke pagar, membuka gerbang kecil, dan berdiri di depan Anita. Lalu ia mengangguk pelan dan berkata, "Kesempatan bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk memperbaiki diri ke depan. Jalanmu ada di sana, bukan di sini." Ia menutup pagar, membalikan badan, masuk ke dalam rumah, dan meninggalkan Anita berdiri sendiri di depan rumah, sambil menangis. Untuk terakhir kalinya. Karena ia tahu, tak peduli berapa banyak kata maaf diucapkan, beberapa keputusan memang tak bisa diperbaiki. Malam itu turun perlahan, seperti selimut hitam yang membungkus desa kecil yang damai. Gemintang muncul satu persatu di atas langit, sementara bulan sabit menggantung malu-malu di antara awan tipis. Lampu-lampu rumah mulai menyala, menerangi jalan tanah dan ganggang sempit dengan cahaya kekuningan yang hangat. Di rumah megah di ujung desa, suasana begitu tenang. Rizal duduk di ruang tengah, mengenakan sarung dan kaos lengan panjang putih, sedang membaca buku tua peninggalan ayahnya tentang ilmu tanah. Di sampingnya, Hania memijat lembut kakinya, sementara anak mereka sudah terlelap di kamar setelah makan malam dan membaca dongeng. "Mas," bisik Hania pelan, "kalau suatu hari, Anita benar-benar pergi dari desa ini, kamu bakal merasa kehilangan." Rizal terdiam sebentar, lalu menutup buku itu perlahan. "Dulu iya, tapi sekarang, enggak." Ia menatap istrinya, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. Yang hilang sudah diganti dengan yang lebih baik. Bukan lebih indah dari luar, tapi lebih ikhlas dari dalam. Hania mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, cinta yang ia miliki hari ini adalah cinta yang lahir dari luka terdalam seorang lelaki yang bertahan bukan karena dunia berpihak padanya, tapi karena ia tidak menyerah. Dan karena Allah menguatkannya. Di tempat lain, penginapan tua itu kini tampak lebih suram dari biasanya. Anita mengemasi koper kecilnya dengan tangan gemetar. Baju yang dimasukkan tak banyak. Hanya 2 setel, dan sebuah selendang lusuh yang dulu diberikan oleh Ibu Rizal, jauh sebelum semuanya berubah. Di atas meja, ada secari kertas bertuliskan pesan pendek. "Terima kasih, Pak Raji. Maaf telah merepotkan. Saya harus pergi." Dimas sudah menunggu di luar. Tak banyak yang mereka bawa. Hanya 1 tas ransel tua dan selembar tiket bus ke kota kecil di utara. Bukan untuk memulai kehidupan mewah, tapi sekadar untuk mencari nafkah harian agar bisa bertahan hidup. Tak ada salam perpisahan. Tak ada peluk dari warga. Mereka pergi diam-diam, menyusuri jalan desa untuk terakhir kalinya, dengan kepala tertunduk dan langkah kaki yang berat. Di pagi yang sama, Rizal berdiri di teras rumah. Ia sedang menyapu dedaunan yang jatuh karena angin malam tadi. Di kejauhan,
Ia melihat dua sosok berjalan perlahan menyusuri jalan menuju luar desa. Koper dan ransel di tangan. Tubuh yang dulu gagah dan langkah yang dulu percaya diri, kini tinggal bayang. Ia tahu, itu Anita dan Dimas. Ia tidak memanggil. Ia tidak melambai. Ia hanya berdiri, melihat dalam diam. Karena yang ia lihat bukanlah dua orang yang kalah, tapi dua orang yang dihukum oleh keangkuhan mereka sendiri. Dan ketika sosok itu menghilang di tikungan, Rizal menghela napas, lalu masuk ke dalam rumah, menemui anaknya yang sedang duduk di lantai, menyusun puzzle bergambar peta Indonesia. "Abi, mana rumah kita?" tanya sang anak polos. Rizal duduk bersimpuh dan menunjuk ke satu titik kecil di peta. "Ini, Nak, di sini, rumah kita. Kecil, tapi cukup untuk kita saling menjaga." Hari demi hari berlalu. Waktu terus berjalan. Rizal semakin sibuk membina kelompok tani, membangun pertanian organik terpadu, dan menjadi inspirasi banyak anak muda desa. Ia beberapa kali diundang ke Forum Pertanian Nasional. Tapi ia tetap tinggal di desa. Tetap mengendarai motor tua. Tetap mencangkul di awal musim tanam. Karena bagi Rizal, kesuksesan bukan berarti meninggalkan tanah yang membesarkanmu, tapi merawatnya agar tetap hidup untuk generasi berikutnya. Dan di desa itu, namanya bukan sekadar dikenang, tapi diwariskan. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat tanpa nama pengirim tiba di rumah Rizal. Hania yang membukanya lebih dulu. Di dalamnya, hanya satu lembar surat dengan tulisan tangan yang sudah goyah. Isinya singkat. "Zal, terima kasih karena pernah mencintaiku. Aku tak pernah membayangkan bahwa lelaki yang dulu kubuang, ternyata jadi pelindung tanah, air, dan hati banyak orang. Aku baik-baik saja. Semoga kau juga bahagia, seperti yang dulu kau perjuangkan." Tak ada tanda tangan. Tapi Rizal tahu dari siapa itu. Ia tidak membalas. Ia tidak mencoba mencari. Karena dalam hidup, ada cerita yang memang harus selesai. Ada luka yang memang tak bisa disembuhkan, tapi bisa diikhlaskan. Dan ada cinta yang tidak perlu dimiliki kembali, agar bisa dikenang selamanya. Malam itu, di atas ranjang kecil mereka yang hangat, Rizal memeluk Hania dari belakang. Anaknya tertidur pulas di antara mereka. Ia mencium kening Hania pelan dan berbisik, "Terima kasih, karena tidak datang saat aku sedang sempurna. Tapi datang saat aku hanya punya tanah basah dan tangan luka." Hania membuka mata dan menjawab lirih, "Aku datang bukan untuk mengubah siapa kamu, tapi untuk menemani siapa kamu sebenarnya." Rizal menutup mata. Dan malam itu, di rumah sederhana di ujung desa, seorang petani yang dulu pernah dihina, tidur dengan damai dalam pelukan orang yang mencintainya apa adanya. Karena dalam hidup, kemenangan terbaik bukan saat semua bertepuk tangan, tapi saat kau bisa tetap tersenyum, tanpa membalas kebencian siapapun. Cerita selesai. Sahabat semuanya. Dalam hidup, kita sering berpikir bahwa keberhasilan adalah soal seberapa tinggi kita berdiri, seberapa mahal baju yang kita kenakan, dan seberapa mewah rumah yang kita tinggali. Tapi Rizal membuktikan bahwa yang benar-benar tinggi adalah hati yang bisa memaafkan. Yang benar-benar kaya adalah jiwa yang tidak membalas dengan kebencian. Dan rumah yang megah bukanlah tentang tembok dan lantai marmer, tapi tentang siapa yang tinggal di dalamnya, dan bagaimana mereka menjaga cinta. Rizal bisa saja membalas. Ia bisa saja membuka pintu dan menghinanya kembali. Tapi ia memilih diam. Ia memilih melangkah ke depan. Karena balas dendam paling menyakitkan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan membiarkan orang yang menyakitimu melihat bahwa kamu kini hidup lebih baik tanpanya. Cerita ini mungkin fiktif, tapi perasaan-perasaan di dalamnya nyata di kehidupan banyak orang. Jika hari ini kamu sedang disakiti, diabaikan, atau dihina, ingatlah Rizal. Bangkitlah, karena Allah tidak pernah tidur. Ia melihat segalanya. Dan suatu hari, saat waktunya tiba, kamu akan duduk tenang seperti Rizal. Sambil berkata